Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang proposal proyek kolaborasi kami yang berjudul Inovasi Sabun Alami Berbahan Daun Kelor dan Minyak Bunga Matahari untuk Menanggulangi Pencemaran Air. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Yuanita Eka Pratiwi dengan NIM 142241079. Saya Amalia Nurfadlia Rahmat dengan NIM 192241011. Saya Zahra Nabila Fatah dengan NIM 147241049. Saya Mary Chanela Sari dengan NIM 433241043. Saya Diajeng Yasha Desulia Winoti dengan NIM 005241050. Saya Nadia Zara Kamila dengan NIM 121241236. Saya Sarina Talina Namsio dengan NIM 171241115. Di sini saya akan membahas bab pertama dari proposal kami. Yang pertama itu ada pendahuluan yang akan saya bahas lebih lanjut merupakan latar belakangnya. Sabun merupakan produk kimia yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsi utama dari sabun itu sendiri untuk membersihkan kulit dari noda maupun kuman. Akan tetapi penggunaan sabun kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran air. Untuk itu, di sini kami melakukan pencobaan pembuatan sabun dengan bahan alami yaitu minyak biji bunga matahari dan daun kelor untuk meminimalisir adanya pencemaran air yang diakibatkan oleh bahan kimia yang berlebihan. Selanjutnya, rumusan masalah. Tujuan umum yaitu mengembangkan sabun alami berbahan dasar daun kelor dan minyak biji bunga matahari sebagai upaya untuk mengurangi dampak pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yakni tinjauan pustaka. Sabun berbahan kimia sintetis sulit terurai dan dapat menimbulkan risiko kesehatan serius, termasuk kanker. Selain itu, zat-zat kimia ini dapat merusak keseimbangan ekosistem perairan, mengganggu sistem respirasi organisme akuatik, dan juga berkontribusi pada fenomena eutrofifikasi. Limbah deterjen juga dapat mencemari air tanah, mengancam kesehatan masyarakat, dan juga mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah sabun alami sebagai alternatif. Sebagai alternatifnya, sabun alami yang terbuat dari bahan seperti minyak kelapa dan minyak zaitun yang lebih mudah terurai dan juga bebas dari kontaminan karbonik, sehingga lebih aman untuk kesehatan dan juga lingkungan. Produk pembersih ini membantu menjaga kualitas air dan tanah serta kelestarian ekosistem perairan. Selanjutnya ada minyak biji bunga matahari. Minyak biji bunga matahari merupakan minyak yang diperoleh dari biji bunga matahari atau Helianthus anus dan merupakan minyak alami yang menyehatkan. Kandungan minyak biji bunga matahari tinggi akan lemak tak jenuh serta rendah kolesterol dan vitamin. Vitamin kaya antioksidan dan minyak bunga matahari menghambat radikal bebas yang merusak sel kulit dan melembabkan kulit. Dan yang terakhir ada ekstrak daun kelor. Tanaman kelor atau Moringa oleiferae merupakan tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman obat dan telah dikenal selama berabad-abad sebagai tanaman yang serbaguna dan berkhasiat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metode pelaksanaan proyek. Yang pertama yaitu metode penelitian. Jadi kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode eksperimen, di mana metode eksperimen ini adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Hal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu percobaan minyak biji bunga matahari yang dikombinasikan dengan ekstrak daun kelor untuk membuat sabun ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu metode studi literatur, di mana merupakan metode yang penelitinya mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian. Metode studi literatur juga dikenal dengan sebagai penelitian pustaka atau penelitian perpustakaan. Metode ini merupakan metode yang menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Kemudian waktu dan tempat, jadi penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 hingga bulan Desember yang bertempat di Universitas Airlangga. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Kemudian prosedur penelitian. Yang
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampel. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak biji bunga matahari, minyak kelapa, serta daun kelor. Untuk minyak biji bunga matahari sejumlah 250 ml, minyak kelapa 250 ml, dan ekstrak daun kelor sejumlah 150 gram yang akan dibeli di e-commerce. Selanjutnya ada target pemasaran. Untuk target pemasaran kami adalah semua kalangan masyarakat dengan target utama yakni ibu rumah tangga, konsumen dengan kulit sensitif, dan pengguna produk organik. Selanjutnya saya menjelaskan prosedur riset. Yang pertama, uji organoleptik, pemeriksaan secara organoleptis dengan mengamati tekstur, warna, dan bau. Yang kedua, uji busa, dilakukan untuk melihat busa yang dihasilkan dari sabun yang telah kami buat. Sampel ditambahkan air, kemudian digosokkan dan diukur banyaknya busa yang tercipta. Yang ketiga, uji pH dilakukan menggunakan pH meter dengan rentang pH yang diharapkan yaitu antara 8 sampai 11. Hal ini berdasarkan SNI, sabun yang diperbolehkan harus sesuai dengan pH kulit yaitu 8 sampai 14. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data dari pengamatan kuantitatif yaitu dengan metode eksperimen dan juga kualitatif dengan metode studi literatur. Selanjutnya ada penyimpulan hasil. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan harapan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hal yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Data hasil eksperimen selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya di timeline. Selanjutnya ada akumulasi biaya produksi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.